Puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi SKPT Polda Metro Jaya pada Minggu malam. Kedatangan GAMKI untuk melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, terkait dugaan penistaan agama. GAMKI yang mewakili 19 lembaga Kristen pun membawa rekaman pernyataan Yusuf Kala di sejumlah media sosial sebagai barang bukti. Pelaporan tersebut imbas dari pernyataan JK soal mati syahid terkait konflik Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada yang viral di media sosial. Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, di situ juga ada beberapa Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial, bahkan dalam pembicaraan dalam pertemuan karena pernyataan ini kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kala mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahid, masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali yang pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sekalipun. Agar lebih terarah, GAMKI berharap agar pernyataan JK yang telah menimbulkan kegaduhan tersebut bisa diselesaikan secara hukum. Dari Jakarta, Adrianus, jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa, berawal dari mimbar Masjid Kampus UGM, sebuah narasi tentang mati syahid dalam konflik masa lalu kini berujung pada laporan di Polda Metro Jaya oleh rekan-rekan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI dan Pemuda Katolik. Kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, sementara GAMKI dan Pemuda Katolik tidak bisa hadir perwakilannya dalam dialog kita sore ini karena aktivitas atau kesibukannya masing-masing. Saya akan sapa Pak Uceng, selamat sore. Selamat sore, Desmana. Pak Uceng, apakah polisi sudah menghubungi Pak JK untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ataupun laporan terhadap dirinya? Ya, sejauh ini saya kira belum ya, karena belum ada informasi dari pihak kepolisian tentang laporan itu. Dan saya kira kepolisian juga tentu akan lebih mendalami sejauh mana keabsahan atau kemungkinan laporan ini berlanjut atau dapat berlanjut atau tidak. Bisa saja seperti itu kan. Pak JK sendiri mengetahui ada laporan atas dirinya? Ya, dari informasi di media ya, tentu juga dari saya mengenai hal ini, dan itu diketahui dari buntut postingan-postingan yang berseliweran di Instagram atau beberapa platform sosial media. Saat mengetahui ada laporan terhadap dirinya, apa respons Bapak? Ya, Pak JK kan sudah istilahnya pengalamannya sudah panjang, jadi lebih menekankan bahwa dijelaskan dengan baik, berikan klarifikasi karena kebetulan beliau kan masih berada di luar kota sampai saat ini. Jadi sejauh ini saya aktif memberikan pandangan atau meluruskan konten-konten yang sudah diposting sejumlah konten kreator yang sebenarnya konten ini itu tidak sesuai aslinya lagi. Jadi ada pemotongan dan dibuatkan narasi yang menurut kita itu sudah menyesatkan sebenarnya, karena jauh dari makna atau substansinya. Jadi dibikin seolah-olah Pak JK ini menistakan agama, padahal kan tidak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam konten, sebelum kita bedah apa saja yang disampaikan Pak JK, jadi Bapak menanggapi secara seriuskah laporan ini atau hanya dianggap nanti juga akan reda dengan sendirinya? Iya, ini kan sudah dilaporkan. Tentu kita tidak menganggap sesuatu yang remeh-temeh, tidak. Apalagi kita kan menghargai lembaga kepolisian kita kan. Itu institusi hukum yang kita sama-sama junjung tinggi. Biarlah polisi juga bekerja dengan caranya. Oke, jadi tadi Anda sebutkan Pak Uceng bahwa tidak ada maksud dari Pak JK
terkait dengan penistaan agama lain. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan, diklarifikasi di sini Pak Uceng, apa maksud dari ucapan Bapak terkait dengan mati syahid dua agama? Jadi sebenarnya pada saat itu di UGM, seingat saya tanggal 5 bulan 3 persis bulan Ramadan, itu Pak JK menjelaskan sejumlah konflik yang terjadi di Indonesia. Jumlahnya sekitar 15-an konflik dan 3 diantaranya itu berhasil, hanya 3 diantaranya yang dapat diselesaikan secara damai. Sedangkan 12 konflik lainnya seperti DITII, kemudian baik DITI di Sulsel di Jawa Barat, kemudian di pemberontakan di tempat lain, itu hampir semua ditumpas secara militer. Nah, kecuali konflik Poso, Ambon, dan Aceh. Inilah yang dijelaskan oleh Pak JK. Kebetulan ketiga wilayah konflik ini itu penyelesaiannya dimediasi oleh Pak JK. Jadi beliau menceritakan pengalamannya sebenarnya. Jadi dia tidak membahas tentang konsep syahid secara pendekatan religius atau agama, tidak. Ini berdasarkan pengalaman dan dijadikan sebagai pembelajaran, ya, bahwa konflik yang bernuansa sara itu selalu tidak mudah untuk diselesaikan. Karena berkembang paham seperti misalnya waktu di Poso dan di Ambon itu berkembang paham pada saat itu, ya, konteks atau realitas sosial pada saat itu, orang kok menganggap bahwa membunuh dan dibunuh itu bisa masuk surga. Padahal kan tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Jadi inilah yang dibongkar paradigmanya oleh Pak JK pada saat itu dan mengajak mereka berdamai. Karena apa yang dilakukan itu tidak dibenarkan, tidak ada satupun ajaran agama yang seperti itu. Dan kalian semua, ya, di depan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu, di depan panglima-panglima perang, ya, yang aktif pada saat terjadi konflik, bahwa kalian semua ini akan masuk neraka kalau seperti ini kelakuannya. Kira-kira gitu. Jadi pernyataan Pak JK tidaklah merujuk pada agama tertentu terkait dengan mati syahid, ya. Tidak itu Islam maupun Nasrani. Ya, dia tidak membahas tentang konsep itu. Dia menceritakan bahwa mereka yang berkonflik ada pandangan atau paradigma seperti itu. Nah, ini yang diluruskan oleh Pak JK ketika itu. Jadi dia menceritakan pengalamannya. Dan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan panglima-panglima perang, itu akhirnya sadar sendiri bahwa iya, kita ini pada keliru, lebih baik kita. Jadi Pak JK mengajak, sekarang berhenti kekerasan, kita bicara untuk menyelesaikan ini, bukan bunuh-bunuhan. Nah, mereka pun sepakat, ya, untuk diajak berunding di Malino dan melahirkan deklarasi Malino. Baik, jadi menurut Anda Pak Uceng di sini publik dalam hal ini GAMKI ataupun komunitas organisasi keagamaan Kristen Katolik yang salah tafsir, ya Pak? Iya, mungkin karena termakan oleh video yang dipotong itu. Mereka kan sebenarnya orang-orang terpelajar, ya, dan pasti paham. Dan kalau menonton yang aslinya, saya yakin tidak akan bereaksi berlebihan. Mungkin ya bisa memahami isinya sebenarnya. Jadi menurut saya sebaiknya menonton ulang, lihat baik-baik, disimak, kemudian mungkin bisa menimbulkan atau muncul kesimpulan baru. Nah, justru saya juga menyarankan sebenarnya laporan mereka itu salah alamat. Maksudnya, ya, Pak? Salah alamat, harusnya bukan Pak JK yang dilaporkan. Siapa, Pak? Harusnya yang dilaporkan itu adalah pihak yang membuat, memotong, memposting, dan memberi narasi yang menyesatkan terhadap konten atau pidato dari Pak JK. Itu yang harusnya dilaporkan. Karena inilah yang menyebabkan kontroversi yang menimbulkan huru-hara di sosial media. Oke, tapi ada beberapa tokoh publik yang juga menyatakan, oh ini mungkin Pak JK kepleset lidah. Karena kan memang manusia tidak lepas dari kesalahan gitu, Pak. Respons Bapak apa? Iya, jadi gini, ya, bahwa orang bisa keliru, iya. Tetapi
substansi daripada pembicaraan Pak JK itu semata-mata membicarakan fakta sosial yang terjadi. Ya, mungkin juga ya memang harus menyaksikan langsung lengkap utuh daripada ceramah itu, baru kita mengambil kesimpulan. Kalau dari pihak kami memang itu kan pidato Pak JK sebenarnya sudah sering dikemukakan di berbagai forum dan temanya hampir sama, berulang sebagai pembelajaran tiap beliau diundang ceramah tentang perdamaian. Contoh praktisnya memang Poso, Ambon dan Aceh. Iya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan sejumlah gelar doktor honoris causa yang beliau raih dalam bidang perdamaian juga sering menyampaikan fakta sosial ini. Jadi sudah sangat teruji sehingga dia sering menjadikan pembelajaran kepada generasi sekarang atau anak-anak muda masa kini yang mengundang beliau untuk ceramah. Oke, buntut dari laporan ini ya Pak Uceng, muncul beberapa somasi, bahkan ada somasi terbuka dari beberapa tokoh publik ya, pejabat publik, politisi, dan bahkan ada tenggat waktunya juga ini Pak Uceng. Kalau dalam beberapa hari ke depan setelah video dirilis tidak ada tanggapan atau permintaan maaf atau klarifikasi dari Bapak, maka akan ada laporan ke polisi. Tanggapan Anda Pak Uceng? Pak Uceng, apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Terputus tadi. Pak Uceng, apakah pertanyaan tadi saya sempat didengar atau harus saya ulangi lagi? Tidak. Diulangi. Oke, jadi ada beberapa tokoh atau pejabat publik ini Pak yang ikut meramaikan ya. Bahkan ada satu somasi terbuka, ia merilis sebuah video dan meminta Pak JK untuk mengklarifikasi atau meminta maaf. Jadi kalau dalam beberapa hari ke depan, 2-3 hari ke depan tidak ada inisiatif dari Pak JK, maka akan ada laporan ke polisi terhadap Pak JK. Tanggapan Anda Pak? Ya, sebaiknya. Ya Pak Uceng. Ya pemirsa, tampaknya ada sedikit problem ataupun gangguan dari jaringan komunikasi dengan narasumber kami. Kita akan break dulu pemirsa, tetaplah di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog tentang ceramah Yusuf Kala yang berujung perkara akan kita lanjutkan. Tadi sudah ada narasumber juru bicara JK Hussein Abdullah dan kini sudah turut hadir kuasa hukum dari Gamki Stein Siahaan. Pak Stein, selamat sore. Suara saya jelas Pak? Boleh dinyalakan audionya Pak Stein? Oh iya, selamat sore. Oke. Oke, saya ingin cek aja jaringan. Oke, aman ya audio. Saya akan lanjutkan ke Pak Uceng. Tadi sempat terputus sebelum break. Pak Uceng, boleh direspons pertanyaan tadi yang sebelum break terkait dengan beberapa somasi terbuka yang dilayangkan ke Pak JK? Akan ditanggapi seperti apa, Pak? Iya, kalau butuh klarifikasi sebenarnya apa yang sudah disampaikan Pak JK secara lengkap yang di Gajah Mada itu, kalaupun diklarifikasi ya sama juga seperti itu. Karena itu kan fakta sosial saja, nggak ada yang lain. Pak JK tidak berbicara tentang teori atau dogma agama yang lebih dalam. Dia tidak spesifik seperti itu. Mungkin yang diminta lebih kepada forum khusus Pak, terkait dengan lebih diperjelas pernyataan yang disampaikan Pak JK di UGM bulan lalu. Ya saya kira bisa aja, tidak ada masalah. Itu kan untuk menyelesaikannya saya kira tidak soal. Jadi. Ya Pak Uceng, silakan dilanjutkan. Terputus, oke. Baik, Pak Stein. Ya. Oke, Anda mewakili teman-teman Gamki, rekan-rekan, apakah serius untuk melanjutkan perkara ini di kepolisian? Ya, pada dasarnya kami ini kan Gamki bersama
beberapa lembaga-lembaga lainnya, ada sekitar 20 kemarin sudah berdiskusi secara bersama-sama di DPP Gamki. Intinya kami mengecam keras terhadap apa yang dikatakan oleh Pak JK sebagai sosok tokoh nasional, yaitu mantan wakil presiden yang sangat menyakiti hati umat Kristiani. Jadi kami daripada nanti berpolemik lebih luas lagi di masyarakat, karena kami lihat di sosial media itu sudah cukup ramai, makanya kami menyerahkan ini kepada proses hukum. Baik, Pak Sten, tapi tadi disampaikan Pak Uceng bahwa itu hanyalah potongan konteks. Jadi yang beredar atau viral di media sosial itu hanyalah potongan-potongan dari pernyataan utuh yang disampaikan Pak JK. Jadi bukan konteks seutuhnya. Nanti kita akan lanjutkan diskusi ini ya Pak Sten, kita harus break untuk azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih di segmen dialog. Akan kembali kita lanjutkan pembahasan ini. Pak Sten, mungkin Anda tadi sudah mendengar ya apa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Uceng sebelum Anda bergabung terkait dengan klarifikasi oleh Pak JK bahwa apa yang disampaikan pernyataan Pak JK itu adalah contoh-contoh ketika beliau berperan dalam melakukan perdamaian atas konflik-konflik besar yang terjadi di masa lalu. Contoh yang disampaikan Pak JK itu merupakan keyakinan para panglima militer pada masanya. Jadi tidak ada ucapan dari Pak JK yang merujuk pada dogma agama-agama tertentu, dalam hal ini agama Kristen. Tanggapan Anda, Pak Sten? Ya, sebenarnya ini bukan kompetensi saya untuk menjelaskan ya, karena ini kita harus kembali kepada ahli bahasa ya. Tapi seyogyanya kami mencoba. Coba saya boleh bacain transkripnya ya. Pada menit 9:08 itu disebutkan bahwasanya kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik seperti Poso Ambon. Selanjutnya, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikiran seperti itu. Jika saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Nah, yang jadi masalahnya di sini adalah Pak JK tidak mengatakan bahwa Islam dan Kristen yang ada di Poso ataupun di Ambon. Tapi dia mengeneralisir bahwa ajaran Islam dan ajaran Kristen itu sama. Jika kita membunuh musuh kita yang berbeda agama, itu akan mati syahid. Dan bahwasanya sepemahaman saya, walaupun saya bukan pendeta atau ahli teologi, seumur hidup saya belum pernah mendengarkan ajaran di agama Kristen itu membunuh itu adalah suatu hal yang bisa bikin kita masuk surga. Bahkan dalam 10 perintah Allah kita ada larangan, dilarang membunuh, jangan membunuh. Nah, ini sangat bertentangan dengan ajaran yang kami yakini. Kira-kira seperti itu. Oke, begitupun dengan ajaran agama Islam. Tadi kalau misalnya Pak Uceng sampaikan bahwa di Islam juga tidak diajarkan mati syahid. Begitu kan ya Pak Uceng? Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan bahwa Pak JK ini mengeneralisir ajaran agama Islam dan Kristen terkait dengan mati syahid? Ya, jadi kalau sepintas seperti itu memang yang harus dimaknai di sini adalah konteks yang dibicarakan Pak JK. Konteksnya adalah konflik Poso dan Ambon, di mana pada saat itu dua pihak, baik Kristen maupun yang Islam, itu berpandangan seperti itu. Membunuh dan dibunuh itu ganjarannya surga. Nah, ini yang diluruskan oleh Pak JK. Pak JK pun tidak sependapat orang bunuh-bunuhan. Makanya dia mengarahkan supaya dihentikan. Jangan berpandangan seperti itu. Karena tidak satu pun agama yang memiliki pandangan yang demikian. Jadi lengkapnya seperti itu. Oke, lengkapnya seperti itu. Jadi apakah perlu ditampilkan tayangan video utuhnya agar publik juga paham dan tahu konteks utuhnya itu apa? Tidak ada yang dipotong-potong, tidak ada yang dipelintir, tidak ada yang menyudutkan pihak tertentu. Ya, saya kira kan ada ininya. Ada di YouTube Gajah Mada punya kan itu. Jadi kalau bisa disimak dengan baik,
saya kira saudara-saudara kita bisa lebih memahami, ya, karena ya ini kan sebenarnya kita juga memahami sikap saudara-saudara kita dari kaum Nasrani, ya tentu mempertahankan dengan baik ajaran-ajaran yang memang cinta damai, cinta kasih. Kami pun demikian, dan itu kita maklumi. Tentu tidak mau ranah ini diganggu gugat. Tetapi kalau bicara konteks pada masa lalu, ya memang kondisinya seperti itu. Jadi sangat kontekstual dan historisnya ada. Ini pun kemudian kalau kita lihat diakui oleh para pendeta, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lokasi, ya, di Poso, di Ambon, yang memang terlibat langsung di dalam pertikaian pada saat itu. Jadi saya kira dan saya yakin teman-teman yang baik mungkin ya yang melapor mulai berkomunikasi dengan senior-senior juga, ya, sehingga kedepannya mungkin akan lebih baik. Kita tentu tidak ingin melihat masalah ini menjadi meruncing dan merugikan banyak orang yang sebenarnya harus diselesaikan secara bersama-sama. Saya kira seperti itu. Kalaupun bahwa terjadi pelaporan kepada kepolisian, itu memang salah satu saluran, ya, kita tidak bisa mencegah. Tetapi kalau boleh sebenarnya saya ingin menitip bahwa sebaiknya kita yang dilaporkan itu adalah pihak yang memposting pertama dan memberikan narasi yang kemudian menimbulkan salah tafsir. Ini yang harus kita koreksi sebenarnya. Orang-orang seperti ini membuat masalah sebenarnya. Jadi kita perlu luruskan yang seperti itu sehingga ke depan kita tidak mudah diadu-adu oleh kelompok-kelompok atau kegiatan operasi seperti ini. Itu saran kami itu sebenarnya. Pak Stein, sebagai kuasa hukum dari pelapor, apakah Anda sendiri sudah sempat menyimak video utuh dari pidato Pak JK beberapa saat lalu di kampus UGM? Sudah. Kami sudah simak, kami sudah pelajari, bahkan sudah berulang kali kami ulang-ulang. Jadi ya menurut kami, makanya balik lagi kami menyerahkan kepada proses hukum itu, karena dalam proses hukum kan nanti kan kami memberi keterangan, terlapor memberi klarifikasi, lalu habis itu akan diperiksa ahli bahasa, akan diperiksa ahli ITE, bahkan nanti setahu saya akan ada namanya diperiksa ahli psikologi forensik. Jadi sejauh mana bahasanya Pak JK itu bisa mempengaruhi orang sampai berbuat hal-hal yang tidak baik, itu akan diperiksa sampai ke sejauh itu gitu. Jadi karena ini kan pemahaman kami sebagai umat Kristiani, sebagai dari banyak lembaga, bahwasanya ini tidak mendasar omongan ini tentang agama Kristen, makanya kami melaporkan sehingga nanti biar diluruskan di proses hukumnya seperti apa. Oke, bagaimana tanggapan Anda terkait klarifikasi yang disampaikan Pak JK melalui Pak Uceng bahwa yang disampaikan adalah pandangan Panglima Islam dan Kristen di masa itu? Ya, makanya balik lagi saya bilang, ini bukan kompetensi saya karena saya bukan ahli bahasa ya, saya bukan ahli psikolog forensik ya. Jadi kami memahaminya karena begini, tadi saya sudah bilang, ini saya coba menggunakan kemampuan bahasa saya saja ya. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati. Nah, ini masalahnya beliau tidak menggunakan orang Islam atau agama Islam dan agama Kristen yang ada di Poso atau ada di sana. Minimal ada di sana aja. Jadi bahasa itu yang membuat menjadi rancu sehingga bahwasanya ini seperti Islam dan Kristen berpendapat hal yang sama gitu. Mengeneralisir, bukan hanya Islam dan Kristen yang ada di Poso. Itu sih. Oke, jadi tetap akan menempuh jalur hukum ya Pak? Ya. Oke, walaupun ajaran di Kristen adalah mengasihi dan ketika sudah ada klarifikasi, maksud saya apakah memungkinkan ada pendekatan dialog ataupun mediasi sebelum menempuh jalur akhir yaitu melalui proses hukum? Pak Stein? Saat ini kami terbuka untuk semua jalur, tapi kami cuma berusaha untuk menghormati proses hukum dulu yang berjalan. Kan nanti kan setelah adanya itu semuanya kan nanti pasti akan dipertemukan. Ada mediasi juga kok nanti oleh polisi difasilitasi. Jadi sementara ini kami hanya mengikuti proses hukum yang sudah berjalan aja. Apakah terbuka jika dari pihak terlapor ingin mengajak mediasi atau dialog di luar daripada yang difasilitasi dalam forum bersama dengan pihak kepolisian? Seandainya pun memang ada arah ke sana,
kami mewakili banyak lembaga ya, banyak pikiran, banyak pokok pikiran dari masing-masing lembaga yang kami wakili. Jadi nanti kami akan berdiskusi dulu kepada mereka, apakah mereka setuju untuk hal itu, baru kami sampaikan nanti lebih lanjutnya. Oke, Pak Uceng, kira-kira seperti apa inisiatif dari Bapak? Oke, tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi ya. Kita sambil menunggu Pak Uceng, saya akan lanjut ke Pak Stein. Dari pandangan Anda, tadi Anda sebutkan akan meneruskan untuk menempuh jalur hukum terkait dengan perkara ini. Apakah sudah siap dengan berbagai konsekuensinya? Apakah tidak khawatir nanti dari perkara ini akan lanjut semakin panjang urusannya dan semakin melebar? Ya, pada dasarnya gini, kita percaya bahwa aparat penegak hukum kita, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, akan objektif melihat perkara ini ya. Kita anggap mereka bisa profesional untuk hal ini. Kalau segala sesuatu yang Ibu bilang resiko atau apapun itu dia, ya saat kami berani melaporkan, kami berani mempertanggungjawabkan laporan kami. Oke. Baik, dan kira-kira apakah ada range waktu mungkin kira-kira tanggapan dari kepolisian seperti apa? Apakah akan ada follow up lanjutan mengingat laporan sudah masuk dari tanggal berapa tadi? 12 April ya, kira-kira 2 hari yang lalu. Selanjutnya akan seperti apa, Pak Stein? Jadi kami sudah diperiksa sebagai pelapor, nanti paling tinggal nunggu Pak JK dipanggil sebagai pelapor, baru nanti setelah adanya ada klarifikasi dari Pak JK, itu baru nanti akan pemeriksaan ahli-ahli, dan mungkin sementara pemeriksaan ahli itu mungkin mediasi akan difasilitasi oleh polisi, kemungkinan besar seperti itu. Jadi Anda dan tim juga sudah siap ya untuk menyiapkan para ahli, baik itu mungkin ahli bahasa, kemudian psikolog dan lain-lainnya yang kira-kira bisa membantu atau mencerahkan dari perkara atau pokok persoalan ini. Ya, kami sudah siap untuk semuanya, ahli bahasa, psikolog forensik, dan ahli ITE, ya kami siap. Tapi ya makanya saya bilang bahwa ini sudah terjadi laporan, biar kita serahkan dulu kepada aparat penegak hukum kita untuk bekerja secara profesional. Semoga apapun keputusan yang nanti di akhir itu adalah yang terbaik bagi kita semua, bagi bangsa dan negara ini. Oke, tadi Anda sebutkan bahwa sebagai kuasa hukum Anda mewakili beberapa organisasi keagamaan, ada sekitar puluhan begitu ya Pak Stein ya? 20, iya. 20, angka yang relatif banyak sekali juga mungkin masukan, saran dan pendapat yang bisa jadi tidak selalu sama dan seragam. Apakah mungkin ada yang tiba-tiba berinisiatif untuk sudahlah kita damai saja gitu ya bahasanya ya, tidak usah dilanjutkan karena mungkin sudah ada klarifikasi dan dari Pak JK, tadi juga kita sudah dengar sama-sama yang diwakilkan Pak Uceng sudah seperti apa? Atau semuanya tetap 20-20 ini masih bersikukuh dan ingin terus solid dan melanjutkan perkara ini ke meja hijau? Sejauh ini lembaga-lembaga yang kami wakilkan masih satu suara untuk percaya kepada proses hukum dulu. Nanti bagaimana proses hukum mengatakan, di situ kami mengikuti. Jadi sampai saat ini masih satu suara, belum ada bilang bahwa oh udahlah nggak usah karena udah ada klarifikasi segala macam, belum ada. Sampai saat ini belum ada. Oke Pak Uceng, masih bersama dengan kami Pak? Masih. Saya menyimak Pak Stein bicara. Oke, semuanya 20 organisasi keagamaan ini tidak bergeming Pak Uceng. Jadi kira-kira sudah siapkah untuk proses selanjutnya? Insya Allah, saya kira ini ujung-ujungnya saya kira akan ketemu titik temu yang baik ya. Dan saya yakin dari lihat air wajah Pak Stein aja saya sudah senang sekali saya lihatnya. Sudah jadi, cerah ya dan terang ya, Pak. Cerah. Saya kira itu Mbak. Pak Uceng, terakhir Pak Uceng, saya tahu Anda sibuk ya. Anda ada banyak sekali penjelasan yang harus disampaikan ke Pak JK. Oke, dari kira-kira pengalaman Anda Pak Uceng, adakah unsur politik yang bermain di sini? Saya tidak ingin memperlebar masalah. Biarlah dia berjalan di atas relnya dan kebenaran akan menemukan jalannya, saya yakin. Karena konteksnya ini Mbak, meskipun tadi
saudara atau adik saya Sten itu bicara tentang diksi, sebenarnya secara umum ini konteksnya secara keseluruhan itu dalam bingkai apa yang disampaikan Pak JK itu sebenarnya dalam bingkai konflik Poso dan Ambon. Meskipun tidak, jadi tidak spesifik menyebut ini bahwa Islam dan Kristen seperti ini. Itu dalam konteks bingkai fenomena ya sosial yang terjadi di Ambon saat itu atau Poso. Itulah saya kira Mbak situasinya. Ya. Apakah bukan suatu kebetulan Pak jika beberapa saat lalu juga sempat viral begitu ya terkait dengan mungkin saya sebut saja ijazah yang membawa-bawa nama Pak JK dan kemudian isu ini muncul ke permukaan. Apakah Anda melihat ada benang merah di sini? Ada korelasinya kah Pak? Saya tidak berani berspekulasi ya, jadi saya tidak biasa terlalu bias dalam berbicara. Tapi kalau lihat di sosial media kan banyak macam versi, ada juga menghubung-hubungkan. Tapi kan kita tidak mudah, tidak harus terbawa arus ke sana. Ini kita fokus saja biar selesai dengan baik lah ini. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Uceng Hussein Abdullah, juru bicara Yusuf Kala, dan juga ada Pak Sten Siahaan yang mewakili ataupun kuasa hukum dari Gamki. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, persoalan kata memang kadang bisa jadi jembatan perdamaian, tapi tak jarang juga jadi pemicu kerenggangan. Kita belajar bahwa konteks adalah kunci, tapi kepekaan sosial di ruang publik tetaplah yang terutama. Saat jalur hukum sudah ditempuh, biarkan proses itu berjalan secara transparan tanpa harus mengorbankan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. NTV Prime akan kembali usai jeda.